Pada zaman ketika kejayaan kerajaan masih ditentukan oleh kekuatan tangan dan kebijaksanaan hati, lahirlah kisah tentang dua tokoh dengan jalan hidup yang bertolak belakang. Seorang pemuda yang sederhana, dan seorang raja yang angkara. Kisah ini bukan semata tentang peperangan, tapi tentang kesetiaan, pengorbanan, dan keseimbangan antara kekuatan dan kebenaran. Inilah kisah Damarwulan dan Menak Jingga. Di tanah Majapahit yang kaya dan luas, kejayaan kerajaan mencapai puncaknya. Namun, di balik kejayaan itu, tersimpan gejolak dari kerajaan tetangga, Blambangan, yang menolak tunduk. Di bawah kepemimpinan Menak Jingga, Raja Blambangan yang gagah namun keras kepala, muncul ancaman yang tak bisa diabaikan. Ia menolak kekuasaan Ratu Majapahit dan mulai menghimpun pasukan untuk menantang pusat kekuasaan di timur Jawa. Menak Jingga dikenal sebagai pemimpin yang kuat, berani, namun mudah terpancing amarah. Wajahnya selalu tegang, dan suaranya berat seperti guruh yang mendekat. Setiap keputusan diambil cepat, tanpa banyak pertimbangan. Ia percaya kekuatan adalah jawaban atas segala hal, dan karena itulah ia memutuskan untuk berperang melawan Majapahit. Sementara itu, di dalam lingkungan keraton Majapahit yang luas dan berlapis-lapis, tinggal seorang pemuda bernama Damarwulan. Ia bukan bangsawan tinggi, melainkan keponakan dari Patih Logender. Damarwulan hidup sederhana sebagai abdi di dalam taman istana. Setiap pagi ia menyapu halaman, menyiram bunga, dan merawat kuda. Tubuhnya tegap, gerakannya tenang, dan matanya tajam memperhatikan sekeliling. Tak banyak orang memperhatikan keberadaannya, namun ia mengamati segalanya dengan cermat. Ketika berita datang bahwa Menak Jingga menantang Majapahit, istana menjadi gempar. Para pejabat sibuk berdiskusi, prajurit mulai bersiap, namun Ratu Majapahit tahu bahwa lawan kali ini bukan orang sembarangan. Ia meminta seseorang yang bukan hanya kuat, tapi juga cermat dan setia. Dari banyak nama yang muncul, satu nama yang luput dari perhatian akhirnya muncul melalui bisikan tak resmi, Damarwulan. Damarwulan ditugaskan secara diam-diam untuk menyusup ke Blambangan dan menghadapi Menak Jingga. Ia berangkat tanpa banyak bekal, hanya dengan keris pusaka dan pengetahuan yang ia simpan selama bertahun-tahun. Ia tidak menampakkan diri sebagai prajurit, melainkan sebagai rakyat biasa yang hendak mencari kehidupan. Di sepanjang perjalanan, ia tidak mencari jalan pintas. Ia melewati perbukitan, menyeberang aliran sungai, dan tidur beratapkan langit. Setibanya di Blambangan, Damarwulan menyaksikan sendiri bagaimana rakyat hidup dalam ketegangan. Meski kota terlihat makmur, wajah-wajah di pasar dan jalanan penuh kekhawatiran. Ia mendengar langsung cerita para warga tentang kerasnya perlakuan pasukan Menak Jingga, serta bagaimana orang-orang dipaksa turut serta dalam rencana perang. Damarwulan menyelinap ke lingkungan istana Blambangan. Ia memperhatikan dari balik dinding dan lorong, mencatat setiap kebiasaan sang raja. Ia tahu bahwa kekuatan Menak Jingga bukan hanya terletak pada senjatanya, tapi juga pada keberaniannya yang tak gentar menghadapi siapapun. Ketegangan memuncak hingga akhirnya pecah dalam pertempuran. Di sebuah lapangan terbuka yang dikelilingi hutan jati, keduanya akhirnya bertemu. Tidak ada sorak prajurit. Hanya suara angin yang menggoyangkan dedaunan, dan langkah kaki di atas tanah kering. Damarwulan maju perlahan, memperhatikan setiap gerak Menak Jingga. Sementara itu, sang raja mengangkat gada besi besar, siap menghantam siapa saja yang menghalangi. Benturan pertama mengguncang udara. Senjata Menak Jingga melesat ke arah Damarwulan dengan tenaga penuh. Namun Damarwulan tidak menghadapinya dengan kekuatan serupa, melainkan dengan langkah menghindar dan serangan balik yang cepat dan tepat. Ia bukan petarung brutal, melainkan pengamat yang sabar. Pertarungan berlangsung lama. Beberapa kali Damarwulan terjatuh, tubuhnya memar oleh hantaman. Namun ia tidak mundur. Ia mencari celah, membaca kelemahan. Menak Jingga mulai kehilangan kendali.
Semakin ia marah, semakin terbuka pertahanannya. Pada akhirnya, saat langit mulai gelap dan bayangan pepohonan memanjang, Damarwulan berhasil mematahkan serangan terakhir Menak Jingga. Ia melompat ke samping, menghindari pukulan gada, dan menebas kaki sang raja hingga roboh. Dengan satu gerakan cepat, keris pusaka menusuk tepat ke arah dada. Langkah Menak Jingga terhenti, tubuhnya ambruk. Napasnya berat, matanya menatap langit yang perlahan memudar. Tanah belambangan hening. Tidak ada sorak kemenangan. Damarwulan berdiri diam, tubuhnya lelah, namun hatinya tetap tenang. Ia tahu, ini bukan tentang membunuh, tapi tentang menghentikan ambisi yang membabi buta. Damarwulan kembali ke Majapahit tanpa meminta imbalan. Ia menyerahkan senjata, menunduk hormat, dan kembali ke kehidupannya yang sederhana. Namun sejarah mencatat bahwa di balik keheningan taman istana, pernah berdiri seorang pemuda yang menyelamatkan kerajaannya bukan dengan kekuatan semata, tapi dengan ketenangan dan kesetiaan. Dari kisah ini kita belajar bahwa kekuatan sejati tidak selalu ditentukan oleh senjata atau gelar, tapi oleh keteguhan hati dan kebijaksanaan dalam bertindak. Damarwulan bukan hanya mengalahkan seorang raja, ia menundukkan kesombongan dengan ketenangan. Dalam sejarah Majapahit, namanya mungkin tidak setinggi para raja, tapi warisannya tertanam dalam cerita yang terus hidup hingga hari ini. Jika kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah berikutnya.